Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Prodi Manajemen S1 Udinus berikan bekali mahasiswa dengan sertifikasi dan organisasi. Baik, kita lanjutkan nih Pak. Tadi kan untuk masalah penerimaan mahasiswa baru tuh bisa dari jurusan mana aja ya, jadi tidak membatasi cuman dari jurusan IPS seperti itu. Kemudian untuk syarat pendaftarannya juga umum seperti jurusan lainnya. Nah ini nih Pak, kemudian nih Pak, biar ini yang khusus ya. nggak ada syarat khusus ya berarti ya. Nah untuk yang dipelajari nih Pak di jurusan manajemen itu sebenarnya apa saja sih Pak? Manajemen itu sebetulnya kan bisnis ya. Kita belajar bisnis ya. Semua aktivitas di bisnis itu dipelajari di prodi manajemen. Dari bagaimana mengelola sumber daya manusia seperti saya jelaskan tadi, karena di manajemen itu sebetulnya kan di fungsi organisasi bisnis itu ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional, informasi. Jadi yang dipelajari ya intinya ya fungsi-fungsi organisasi bisnis itu. Jadi kita bagaimana merencanakan karyawannya, melatih karyawan, membuat program kesejahteraan sampai pensiun. Kalau keuangan ya bagaimana mengelola keuangan itu, misalnya perusahaan butuh dana, dari mana sumber-sumber keuangan yang bisa digali, lalu bagaimana mengalokasikan dana itu dalam bentuk-bentuk investasi kayak begitu. Jadi semua yang dipelajari itu sebenarnya yang fungsi bisnis, yang utama itu bisnis. Cuman kan orang itu kan pengetahuannya tidak hanya bisnis, tetapi juga hukum juga dipelajari. Belajar hukum juga Pak? Ada hukum bisnis, dipelajari tentang yang kaitannya dengan bisnis itu ya pajak, kita pelajari pajak. Jadi ya komprehensif lah, artinya orang yang belajar di program studi manajemen itu dia paham seluk-beluk perusahaan bisnis itu apa saja, itu mereka harus paham ya. Tuh. Untuk Endah nih kan semester 4 ya. Nih udah belajar apa aja nih Endah untuk sampai udah semester 4 ini? Banyak banget sih. Dari semester 1 ada pengantar manajemen, pengantar bisnis, matematika juga masih ada, pendidikan Pancasila, terus kemudian pendidikan agama Islam, terus bahasa Inggris, terus kemudian keuangan, pemasaran digital itu ada. Oke, jadi semester 4 aja udah banyak juga ya Pak yang dipelajari ya. Pusing nggak nih belajar di manajemen atau kamu memang enjoy karena sesuai jurusan yang kamu ambil atau gimana? Kalau saya sih enjoy. Iya. Karena mata kuliahnya itu ya sama, selaras sama IPS gitu. Walaupun ada yang baru seperti hukum bisnis itu kan saya belum pernah menerima. Belum ada ya di sekolah. Jadi kayak hukum bisnis tuh gini, ternyata unik juga, belajar hak cipta gitu loh, hak paten, nah itu. Jadi yang dipelajari memang luas ya Pak ya, jadi harus tahu hak paten juga seperti itu Pak? Oh iya, artinya kaitannya dengan temuan-temuan di perusahaan itu kan, kalau dia riset itu kan butuh temuan. Nah, temuan itu biar tidak di-HI orang lain itu mereka harus tahu. Tidak hanya di manajemen, juga belajar akuntansi, ada akuntansi dasar, akuntansi menengah, ada biaya. Jadi orang manajemen itu juga harus tahu tentang akuntansi, laporan keuangan itu. Oke, di akuntansi juga dipelajari gitu ya Pak ya. Jadi untung juga nih Pak kalau ambil jurusan manajemen, bisa manajemen tapi bisa belajar akuntansi juga. Belajar akuntansi, ya. Kalau akuntansi enggak nih Pak, enggak mempelajari manajemen. Ya ada dasar dia. Dasar-dasar aja gitu ya. Jadi emang udah lengkap ya Pak yang dipelajarin ya. Saya kira kurikulumnya juga sudah sesuai. Untuk kurikulum tadi juga memang dibuat dari universitas sendiri, jurusan sendiri seperti itu Pak? Kita kan kalau membuat kurikulum itu mesti dari user juga kita mintai pendapat. Misalnya kita dari Kadin, misalnya dari perusahaan. Sebetulnya yang harus dimiliki mahasiswa itu apa. Jadi memang kita tidak buat sendiri, tapi juga masukan dari user. Oke, berhubung kita sudah di penghujung acara nih Pak. Nah, bisa diberikan harapan ke depan untuk jurusan manajemen mulai dari Pak Heri? Ke depan, mulai semester depan ini, di prodi manajemen itu sudah memberlakukan kurikulum
kampus terbuka. Jadi kurikulum terbuka itu mahasiswa diberi kesempatan untuk banyak belajar di program studi yang lain. Jadi ada mata kuliah yang di luar program studi boleh ambil. Pengen misalnya Mbak Indah itu pengen ahli komputer, bisa ngambil mata kuliah di TI misalnya. Oke, harapan kedepannya untuk program manajemen? Ya, sehingga lulusan dari program manajemen dengan keterbukaan itu wawasannya lebih luas lah. Ya. Semoga memiliki wawasan yang Ya, lebih luas lebih seperti luas. itu. Sesuai dengan keinginan peminatan mereka. Ya. Kemudian untuk Endah sendiri nih harapan kedepannya nih apa Endah? Untuk program studi manajemen, harapan ke depan saya semoga tetap menjadi program studi terfavorit dan terbaik untuk di bidang bisnis, terutama ekonomi dan bisnis juga. Terus semoga ke depannya program studi manajemen bisa lebih baik dalam mengelola SDM-nya, baik dosen maupun mahasiswa dan karyawannya. Oke, baik. Jadi teman-teman di rumah jangan ragu-ragu nih untuk mengambil jurusan manajemen seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Endah telah hadir dalam Kampus Corner hari ini. Ya pemirsa, saya Nadia Aufa pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.